pertama, saya akan menjelaskan konsep terkait dengan gradien. Jadi apa itu gradien? Gradien itu sering juga disebut sebagai kemiringan dari suatu garis. Di sini, gradien merupakan rasio atau perbandingan ya antara perubahan nilai di sumbu Y terhadap perubahan nilai di sumbu X. Pada suatu titik ya, pada dua buah titik, maaf. Antara dua buah titik. Titik pada garis lurus. Di sini ketika nilai X-nya bertambah, jadi ketika nilai X-nya ini bertambah, berarti searah dengan sumbu X positif, maka nilai Y-nya juga bertambah atau positif. Kita katakan bahwa gradien dari garis tersebut ini adalah gradien yang positif. Contoh dari gradien yang positif ini bisa dilihat pada gambar. Oke, di sini saya akan berikan gambar. Ini adalah contoh dari gradien yang nilainya adalah positif. Kalau kita lihat di sini ya, ini nilai X dan Y ya. Perubahan nilai sumbu Y terhadap perubahan nilai X. Artinya, di sini kita dapat lihat sebuah segitiga ya. Segitiga ABC. Kita punya segitiga ABC di mana gradien dari AC ini sama dengan perubahan Y ya. Perubahan di Y dibagi perubahan di sumbu X atau perubahan di X. Kita lihat di Y, awalnya nilainya adalah B, kemudian jadi C ya. Berarti ini sama dengan panjang BC ya, atau panjang CB dibagi dengan panjang AB. Yang awalnya posisinya ada di A, kemudian nilai X-nya kali ini berubah di B atau BA. Jadi ini rasionya seperti ini maksudnya. Perubahannya dibagi dengan perubahan X. Jadi paling tidak, untuk menentukan suatu gradien dari suatu garis, kita paling tidak harus memiliki dua buah titik pada garis lurus. Titik tersebut adalah ini. Titik A dan titik C. Dimana di sini kita bisa mengetahui koordinat ya. Koordinat garis dari titik A adalah berada pada X1 dan Y-nya 3. Kemudian pada titik C ini terdapat nilai X-nya 3 dan nilai Y-nya adalah 7. Ini adalah koordinat garis yang kita miliki. Dan di sini sudah dituliskan bahwa persamaan garisnya ini sama dengan Y sama dengan 2X plus 1. Oke, terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan garis, nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya di sini, apabila saya memiliki sebuah grafik yang kurang lebih mirip ya. Oke, ini adalah grafiknya. Di mana pada grafik ini kita memiliki persamaan garis Y sama dengan minus 3X plus 1 ya. Ini Y sama dengan minus 3X plus 1. Artinya di sini ada tanda negatif ya. Sedangkan pada yang di sebelumnya ini hanya 2X. 2X dia tandanya positif. Ini menunjukkan bahwa gradiennya adalah gradien yang positif.
Kemudian yang di sini dia minus 3x, artinya dia memiliki gradien yang negatif. Jadi kalau kita lihat pada segitiga DEF, kita memiliki garis lurus berupa DF ya. Maka gradien DF di sini bentar. Dan pada kasus ini gradien DF ya. DF ini sama dengan perubahan Y ya. Kita lihat awalnya dia berada di titik D ya, misalnya titik D, di mana koordinat titik D ini adalah 0,2. Kemudian dia pindah ke titik F, di mana koordinatnya menjadi minus 3,11. Maka gradien DF ini adalah perubahan di Y ya. Perubahan di Y artinya panjang EF ya. EF ya, dari 2 dia berubah menjadi 11. Maka kita tuliskan ini adalah EF dibagi dengan nilai X-nya. Awalnya X-nya 0, kali ini menjadi minus 3, yaitu adalah panjang DE. Atau di sini dapat kita tuliskan ya, ini adalah EF. EF ini adalah 11 ya. 11 dikurangi 2. Kita ingin tahu panjang EF ya, 11 dikurangi 2. Dan DE ini adalah minus 3 dikurangi dengan 0. Maka kita dapatkan di sini adalah 9 dibagi dengan minus 3. Atau sama dengan minus 3. Nilai minus 3 ini sama dengan minus 3 di sini. Jadi gradien ini ya, minus 3 ini merupakan gradien dari garis yang kita punya ya, yaitu gambar B. Begitu juga pada kasus yang pertama tadi ya. Kita lihat di sini, kita punya di sini adalah panjang CB ya. Bentar. Oke, kita punya panjang CB. Panjang CB ini sama dengan perubahan Y-nya berarti 7 ya. 7 dikurangi dengan 3. Lalu dibagi 3 dikurangi 1. Atau adalah 4 dibagi 2 ya. Sama dengan 2. Nah ini adalah gradiennya. Yaitu yang nilainya 2. Jadi angka sebelum X itu merupakan gradien atau kemiringan dari sebuah garis. Selanjutnya, apabila saya memiliki gambar yang ketiga, yaitu gambar seperti ini. Ini gambar yang ketiga ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3 ya. Nah ini ya, Y sama dengan 3 ini merupakan persamaan garis. Dan kita lihat bahwa garis ini merupakan garis yang horizontal ya. Horizontal. Dan dia tidak memotong sama sekali di sumbu X. Jadi dia tidak memiliki perubahan ya. Dia tidak ada perubahan di sumbu X. Maaf, tidak ada perubahan di sumbu Y ya. Jadi di sini nilai sumbu Y-nya konstan. Nilai Y-nya konstan atau tetap. Kalau kita ambil 2 titik ya, misalnya di titik ini adalah titik A, lalu yang kedua adalah titik B ya, di mana koordinat A ini adalah 1,3 dan koordinat B ini adalah 3,3. Di sini kita lihat, menurut definisi gradien itu adalah perubahan Y. Jadi di sini panjang AB ya di sini, gradiennya itu sama dengan 0 ya, karena tidak ada perubahan dari Y ya. Koordinat Y tetap berada di Y sama dengan 3. Sedangkan X-nya dia berubah menjadi 3 min 1. Atau hasilnya dia sama dengan 0. Karena suatu bilangan 0, apabila dibagi dengan suatu angka, nilainya adalah 0. Artinya, garis lurus ini, yang bentuknya horizontal, panjangnya berupa garis horizontal,
dia itu memiliki gradien sama dengan 0. Jadi ini gradien garisnya sama dengan 0. Itu adalah konsep terkait dengan gradien atau kemiringan garis. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan garis lurus. Contohnya, secara umum, persamaan garis lurus dapat kita tuliskan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Di mana nilai M ini menyatakan gradien atau kemiringan garis, dan nilai C ini menyatakan nilai sumbu Y yang dipotong atau nilai yang berpotongan di sumbu Y. Sumbu Y ini pada saat nilai X-nya sama dengan 0. Baik, contohnya di sini saya memiliki garis seperti ini ya. Ini ada saya punya grafik. Baik, kita lihat pada grafik yang pertama terlebih dahulu, yaitu pada saat Y sama dengan setengah X plus 5/2. Kalau kita lihat di sini ya, ini nilai M-nya ini adalah setengah, di mana dia memiliki gradien yang positif. Sedangkan dia memiliki nilai C, ini adalah 5/2. 5/2, kalau kita lihat ya, ketika nilai X-nya sama dengan 0, ini ya, X sama dengan 0, dia memotong suatu titik ya. Nah, ini adalah koordinatnya adalah 0,5/2. Jadi dia memotong di sumbu Y pada saat X sama dengan 0 untuk garis yang Y sama dengan setengah X plus 5/2. Sedangkan untuk garis yang kedua, di sini saya kasih yang warna hijau ya. Ini ketika Y sama dengan min 3X minus 1 ya. Pada grafik ini grafik ini memiliki gradiennya adalah gradien yang negatif ya. Dia di minus 3. Kemudian dia memiliki nilai C, ini adalah minus 1. Kalau kita lihat di sini, dia memotong sumbu Y ini di titik 0,-1. Maka dia memiliki gradiennya, memiliki nilai C-nya adalah minus 1. Oleh karena itu, jika kita memiliki misalnya ya beberapa persamaan garis seperti ini. Misalnya kita memiliki ini ya, Y sama dengan 9X plus 2. Artinya yang pertama ya, ini gradien ya, M-nya sama dengan 9. Dan dia memotong sumbu X ya. Yang kedua adalah perpotongan di sumbu Y. Di Y sama dengan 2. Kemudian apabila Y-nya sama dengan minus 4X plus 7, nah ini artinya M-nya sama dengan minus 4. Kemudian ini perpotongan di sumbu Y-nya di Y sama dengan 7. Nah, apabila kita punya persamaan yang seperti ini, yang ketiga ya, Y sama dengan 3X, ini artinya ini adalah Y sama dengan 3X plus 0 ya. Artinya dia memiliki gradien M-nya sama dengan 3. Dan dia berpotongan di sumbu Y sama dengan 0. Artinya dia memotong pada titik origin ya. Jadi misalnya ini adalah grafik Cartesian.
ini arah Y, kemudian yang ini adalah arah X, maka dia pasti memotong titik 0,0. Karena ini adalah garisnya adalah 3X ya. Maaf, Y sama dengan 3X. Dia memotong titik 0,0. Selanjutnya, apabila kita memiliki persamaan garis yang seperti ini ya, misalnya Y sama dengan 6, atau ini kita tuliskan adalah Y sama dengan 0x plus 6. Pada kasus ini, maka gradiennya, M-nya, ini sama dengan 0, dan dia berpotongan, atau perpotongan di sumbu Y-nya di Y sama dengan 6. Kalau kita gambarkan, ini adalah X, kemudian ini Y. Misalnya ini adalah Y sama dengan 6 ya, maka garisnya dia garis lurus seperti ini. Gitu, jadi ya, bisa saja yang lain ya, ini mengikuti persamaan yang ini. Baik, selanjutnya. Ini masih mudah ya, misalnya di sini ya saya memiliki contohnya ya. Sebuah persamaan garis ya dari sebuah grafik. Oke, di sini kita tidak diketahui. Ini persamaan garisnya apa ya? Belum diketahui. Yang kita punya adalah titik-titik. Oke, kita bisa melihat di sini. Ini ada titik yang pertama ya. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua, titik B. Kemudian titik yang ketiga, titik C. Dan titik keempat ya, titik A. Paling tidak, untuk membuat sebuah persamaan garis, kita membutuhkan dua buah titik. Jadi saya akan tuliskan ya, ini koordinatnya, ini titik 1, ini X-nya, ini Y-nya. Titik 1 ini, ya ini kita tidak bisa melihat secara pasti ya, dia angkanya berapa. Kayak kita nggak tahu, nilai X-nya kita tahu, tapi Y-nya kita nggak tahu ya, ini masih tanda tanya ya. Lalu titik yang kedua atau titik B, ini berada di X sama dengan 1, Y sama dengan 8. Lalu titik yang ketiga ini kita hanya tahu nilai X-nya ya, nilai Y-nya kita nggak tahu. Karena dari grafik ini belum jelas ya nilai Y-nya berapa. Kita tuliskan nilai X-nya adalah 3, nilainya kita belum tahu. Lalu titik yang keempat, titik A, ini diketahui nilai X-nya 4, nilai Y-nya 23. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti terkait dengan regresi linier. Jadi ketika regresi linier, kita bisa dikatakan kita melakukan forecasting. Jadi forecasting itu melakukan ramalan ya, atau tebakan suatu nilai yang tidak diketahui. Nilai Y-nya. Kita tahu nilai X-nya, tapi nilai Y-nya tidak kita ketahui. Lalu kita ingin prediksi berapakah nilainya. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Dan regresi linier ini dasarnya adalah dari persamaan garis lurus. Baik, di sini saya akan coba bagaimana menemukan nilai gradiennya dari persamaan ini. Oke, untuk gambar ini ya, di sini kita dapat menentukan gradien ya. Kita dapat menentukan gradien dari grafiknya, yaitu panjang AC ya. Di sini ada segitiga ABC ya. Kita punya segitiga ABC. Ini adalah B, ini A, ini ada titik C ya. Dimana titik C ini adalah titik siku-sikunya. Jadi artinya di sini gradiennya itu adalah AC dibagi dengan BC. Dimana AC itu
Kalau kita lihat ya, koordinat titik A itu 23 ya. 23 dikurangi 8. Lalu titik B itu 4 ya. 4, maaf, titik B itu 1 ya. Kemudian titik C-nya 4, berarti 4 dikurangi 1. 23 dikurangi 8 itu 15. 4 dikurangi 1, 3. Maka dia gradiennya adalah 5. Oke, gradiennya adalah 5. Nah, di sini dia memotong. Nah, ini ketika nilai X-nya 0 ya. Ini nilainya berapa? Nah, ini kita masih belum. Kalau secara grafik ya mungkin aja ini X sama dengan 2, mungkin sama dengan 3. Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Atau misalnya Y sama dengan 3,5. Kita nggak tahu. Karena grafiknya mungkin skalanya nggak terlalu ini ya. Kita tidak bisa menebak-nebak bagaimana untuk menentukan persamaan ini. Nah, di sini tadi ya, untuk gradien tadi M ya. M ini sebenarnya kalau kita tulis ulang, ini kita tulis ini sama dengan Y2 min Y1 ya. Dimana Y2-nya itu adalah yang ini di titik A ya. Itu 23 minus 8. Dan X juga bagian membaginya ini dapat kita tulis sebagai X2 min X1. Jadi ini adalah persamaan umum untuk menentukan gradien dari suatu garis. Nah, lalu bagaimana kita tahu ya, ini kira-kira persamaan garis lurusnya secara lengkap seperti apa? Baik, di sini saya akan memberikan rumus ya, mungkin yang sudah kita ketahui dari zaman SMP atau SMA. Baik, di sini saya punya persamaan atau rumus ya yang biasa kita pakai. Jadi rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 ini sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ini adalah rumus umum untuk menentukan sebuah persamaan garis. Di mana ya Y1-nya ini dapat kita tentukan. Misalnya kalau dari yang kita dapatkan ini ya. Ini Y1-nya itu sama dengan ini ya. 8. Ini adalah Y1. Lalu Y2-nya mana? Adalah 23 ya. Ini Y2. Berarti ini adalah X1-nya dan 4 ini adalah X2-nya. Baik, kita coba hitung ya, atau kita coba pakai. Di sini kita punya ya, Y dikurangi Y1, itu Y dikurangi 8 ya, dibagi 23 minus 8. Ini sama dengan X min X1-nya itu 1 ya, dibagi 4 min 1. Persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi Y min 8 sama dengan ini 23 min 8 dibagi 4 min 1 ya. Dikali X min 1. Kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan ya, bahwa yang dikurungi ini sama dengan gradiennya. Ya, ada kemiringan garis ya, sama ya, 23 min 8 ya, ini sama dengan ini. Artinya dia gradien ya, dikali dengan suatu nilai X min 1. Karena kita perlu menentukan berapa sih titik yang berpotongan. Oke, di sini saya buka yang baru ya, saya tulis ulang. Kita memiliki persamaan di sini adalah Y min 1. Ini tadi 23 min 8 dibagi 4 min 1 ya, dikali X min 3 ya. Maaf, ini
Y-8, maaf. Y-8 ini X min 1. Maka kita tuliskan ini adalah Y-8 sama dengan 5 ya. 5X min 5. Atau sama dengan Y sama dengan 5X. Ini pindah ruas ke kanan. Jadi min 5 plus 8. Atau yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 5X plus 3. Kalau kita balik lagi ke gambar ini, artinya titik yang berpotongan di sini ya, ini adalah titik Y sama dengan 3. Artinya nilai ketika X sama dengan 0, Y-nya ini sama dengan 3 ya. Nah, ini ya. Berarti grafik ini berpotongan di sumbu Y sama dengan 3. Di Y sama dengan 3. Kita sudah memiliki persamaan garisnya. Ini adalah persamaan garisnya. Maka kita dapat mengestimasi ini ya, nilai titik C misalnya ya. Nilai titik 3 ya. Nilai titik 3. Nilai titik yang ketiga ini adalah X sama dengan 3. Maka berapakah nilainya? Ya, ketika nilai X-nya sama dengan 3, berapa nilai Y? Ketika X sama dengan 3, berapa nilai Y-nya dapat kita masukkan ke persamaan garisnya. Maka Y sama dengan, ini adalah 5 dikalikan dengan 3 ditambah 3. Dapatkan nilai Y-nya adalah 18. Oke, saya sekarang akan memberikan contoh ya. Nah, misalnya ini adalah sebuah data ya. Data di mana velocity itu adalah kecepatan dalam meter per second, sedangkan T itu waktu ya, dalam detik. Jadi di sini ketika waktunya 1 detik, maka kecepatannya adalah 8 meter per second. Dan seterusnya. Jadi ini adalah perubahan kecepatan secara linear ya. Di sini pertama kita dapat menggunakan metode grafik ya. Metode grafik untuk menentukan persamaan garisnya. Jadi kalau kita gambarkan, ini kita bisa mendapatkan secara grafik ya. Bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah titik-titiknya ya. Jadi ketika 1 ya, ketika 1 dia sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, ini kebetulan di sini ya. Ketika apabila kita membuat grafik secara benar ya, artinya dengan skala yang sesuai, kita dapat menentukan dia berpotongan di mana? Di 5,5. Ini kebetulan ya. Ini sudah diketahui dari soalnya. Artinya kita hanya memerlukan 2 buah titik ya. 2 buah titik ini mana saja? Untuk titik mana saja ya? Untuk menentukan berapa gradien garisnya. Misalnya kita ambil ya. Kita ambil segitiga yang besar, segitiga PQR seperti pada gambar. Maka gradiennya atau M-nya ini adalah Y2 min Y1 ya. Dimana di sini P itu, titik P ini memiliki koordinat X-nya sama dengan 5 dan P-nya sama dengan 18. Sedangkan titik Q ini memiliki koordinatnya adalah X-nya 1 dan Y-nya sama dengan 8. Artinya Y2-nya adalah 18 dikurangi 8. Sedangkan X2-nya adalah 5 dikurangi dengan 1. Kita dapatkan ini adalah 10 per 4. Atau sama dengan 2,5. Ini kalau kita lihat secara grafik ya, kita dapat menentukan bahwa titik C-nya ya, itu adalah 5,5 ya. Maka persamaan garisnya ini akan kita dapatkan adalah 2,5x plus 5,5. Ini adalah persamaan garis yang kita miliki. Tapi kita juga dapat menentukan secara rumus tadi ya, menggunakan Y min Y1 per Y2 min Y1.
Ini sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ini kalau kita masukkan ya, Y-nya min Y1 itu adalah 8 ya. Kemudian 18 dikurangi 8. Ini adalah X min 1. Kemudian ini adalah 5 min 1. Saya tulis di sebelahnya ya. Ini kita dapatkan adalah Y min 8 sama dengan, ini gradien ya. Kita tahu tadi perkalian ini menjadi sebuah gradien. Gradiennya adalah 2,5. Nah ini dikalikan dengan X min 1. Maka kita dapatkan di sini adalah Y sama dengan 2,5X min 2,5 plus 8. Atau Y sama dengan 2,5X plus 5,5. Nah ini hasilnya sama ya. Jadi dia terbukti ya. Seperti ini. Baik, untuk contoh selanjutnya, saya akan memberikan contoh terkait dengan temperatur ya. Temperatur pada termometer derajat Celcius dan termometer pada skala derajat Fahrenheit. Kita bisa lihat di sini ya bahwa ketika suhunya adalah 10 derajat Celcius, maka temperaturnya adalah 50. Kemudian ketika suhunya 40, dia 104 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapakah temperaturnya dalam Fahrenheit ya? Coba kita cari ya di sini ya. Yang pertama kita cari berapa Fahrenheit ketika ini F-nya ini berapa? Ya, sorry. Nah, F-nya itu derajat Fahrenheit ketika nilai derajat Celciusnya itu sama dengan 55 derajat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah cari nilai derajat Celcius. Jadi derajat Celciusnya itu berapa ketika derajat Fahrenheit-nya adalah 167 derajat. Lalu yang C ya. Yang C itu kita ditanyakan berapa F ketika nilai derajat Celciusnya sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 derajat. Dan yang keempat adalah nilai dari derajat Celcius ini ketika derajat Fahrenheit-nya sama dengan 230 derajat. Baik, mungkin di sini ya dari beberapa kalian mungkin ada yang sudah hafal relasi ya bagaimana kita melakukan konversi dari satuan derajat Celcius ke Fahrenheit. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan rumus yang mungkin sudah kita ketahui. Kita akan coba cari ya bagaimana persamaan garisnya terlebih dahulu, lalu kita menentukan poin-poinnya seperti ini. Jadi ya kita ambil dua titik. Misalnya ya di sini saya ambil nilai titiknya itu adalah ketika ini ya 10. Jadi di sini saya ambil ini adalah nilai derajat Celcius itu sebagai X ya. Jadi ini adalah X1. Kemudian 50 itu adalah Y1. Lalu yang kedua saya ambil misalnya ketika dia 60 saja. 60 berarti ini adalah X2. Dan Fahrenheit-nya itu adalah 140. Berarti Y2. Kita tuliskan lagi ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Maka di sini kita dapatkan Y min Y1-nya itu adalah 50 ya, Y min 50 dibagi 140 min 50. Ini sama dengan X min 10 dibagi 60
Maaf, ini nggak usah dikurungin dulu. Ini adalah berapa? 60 min 10. Baik, persamaan ini kita atur ya. Jadi kita dapatkan Y min 50. Nah, ini saya kasih kurung artinya dia merupakan gradien ya. 140 min 50 dibagi 60 min 10 dikalikan dengan X min 10. Kalau kita lihat ya, 140 min 50 itu hasilnya adalah 90. Yang berarti ini 90 dibagi dengan 50 ya. Atau kita tuliskan ya, ini sama dengan 9/5. Ini Y. Ini dikalikan dengan ini. X ya. Berarti kita kalau dapat ini adalah X. Lalu 9/5 dikali min 10. Ini kita dapatkan ya. Ini adalah min 90 dibagi 5. Min 90 bagi 5 itu sama dengan min 14. Dapatkan ini adalah min 14. Lalu plus 50-nya pindah ke sebelah kanan. Ini plus 50. Maaf, ini bukan 14 ya, 18. Oke, ini adalah 18. Nah, maka dapat kita tuliskan Y sama dengan 9/5 X plus 32. Nah, ini adalah persamaan hubungan antara derajat Celcius dengan derajat Fahrenheit. Oke, kita tuliskan di sebelah sini. Tadi ya, Y-nya itu sama dengan 9/5 X plus 32. Ini adalah persamaan garis yang kita miliki. Sekarang pertanyaannya adalah ketika nilai Fahrenheit-nya sama dengan ketika nilai yang A ya, berapakah nilai Fahrenheit ketika derajat Celciusnya ini sama dengan 55 derajat Celcius. Artinya ini nilai X-nya ya. Berarti nilai derajat Fahrenheit ini adalah nilai Y-nya. Ini sama dengan 9/5. Ini dikalikan dengan 55 ditambah 32 ya. Ini dihitung. Kalau kita hitung ini sama dengan 131 ya. 55 11 kali 9 99 tambah 32 ya, 131 derajat Fahrenheit. Ini yang pertama tadi. Yang kedua tadi adalah soalnya nilai derajat Celcius ketika F-nya 167 ya, nilai F-nya 167. Oke, di sini berarti derajat F-nya adalah 167 derajat. Maka di sini dibalik ya. Kita dapatkan ini adalah 167 derajat sama dengan 9/5 X. X ini artinya adalah dalam derajat Celcius ya. X ditambah 32. Ini sama saja dengan 5/9 dikali 167 baru ditambah 32 ya. Ini sama dengan X-nya. Atau X-nya itu dalam derajat Celcius ya, berarti dalam derajat Celcius ini sama dengan 167 ya, 167 kali 5 bagi 2 bagi 9 ya, ditambah 32, itu hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Lalu yang ketiga di sini adalah nilai derajat Fahrenheit ketika nilai suhu derajat Celciusnya sama dengan 0. Maka derajat Celciusnya ini sama dengan 0. Ini derajat Fahrenheitnya berapa? Berarti 9/5 dikalikan 0 ditambah 32.
Ini sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Lalu yang keempat ya. Yang keempat itu adalah F-nya 230 ya. Ketika derajat Fahrenheit-nya sama dengan 230 derajat, berapakah nilai C-nya? Ini sama seperti yang B ya, ini 230 derajat sama dengan 9/5 X plus 32. Sorry, ini yang maaf, yang ini mestinya negatif ya. Nah, ini min 32. Oke, sama ya kita, jadi ini X-nya ini sama dengan adalah jadi 5/9 ini dikalikan dengan 230 lalu ini minus 32. Ini kalau dihitung ya, kalau dihitung hasilnya adalah 110 derajat Celcius. Maka dari keempat pertanyaan ini kita dapat membuat sebuah grafik ya. Ini adalah grafiknya. Belum selesai. Grafiknya seperti ini. Bentar, mana ya? Nah, baik kayak tadi ya. Di soal itu kita punya beberapa buah titik ya. Nah, ini ya. Dari 10 sampai 100. Nah, 10 sampai 100 itu dilambangkan dengan mana? Yang ini. Ini adalah titik-titiknya ya. Ini adalah yang 10, 20, 40, kemudian 60, 80, dan 100. Ya, ini ada 5 titik, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini. Oke, di sini ada titik-titik yang dia wakilkan ya. Di sini kita punya ada sampai 100 ya, dari 10 sampai 100. Nah, lalu di sini kita mencari ya. Yang pertama adalah mencari nilainya ketika 55. Nah, 55 itu tidak diketahui ya. Yang ini adalah garis ini. Ini 55, kita dapat dia 131 tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika titiknya 167. 167 di sini ya. 67 berapa? Nah, ini kalau ditarik garis ini adalah 75. Lalu berikutnya adalah ketika sama dengan 0. Nah, yang sama dengan 0 ini dia sebenarnya ya berada di luar garis yang kita ketahui ya. Jadi ini seperti diperpanjang ya, diperpanjang ya. Ini dikasih titik-titik. Nah, ini di luar kita dapatkan adalah 32. Sedangkan yang tadi yang ini ya. Nah, 110 itu kan 230 ya. Ini sama dengan 110. Ini juga berada di luar dari grafik yang kita ketahui. Jadi di sini memang ini ya, kalau kita memiliki sebuah persamaan garis di sini, ya nanti ini kita belum masuk ke regresi ya. Ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan tadi ya 9/5 dikalikan dengan X plus 32. Untuk kasus yang di luar, nah ini di luar itu di sini ya. Nah yang ini kan di luar ya. Ini kita sebut sebagai ekstrapolasi ya. Jadi untuk menentukan garis yang di luar, kita lakukan ekstrapolasi. Dengan asumsi di sini ekstrapolasinya kita asumsikan bahwa grafik ini masih linear ya. Masih linear
untuk di luar rentang yang diketahui. Ini namanya ekstrapolasi. Sedangkan kalau kita di dalam itu artinya di dalam rentang yang diketahui dari 50 sampai 100 ya, sorry. Dari 10 sampai 100 untuk sumbu X ya. Jadi ketika kita mencari di sini ya, di rentang yang di sini. Ini saya kasih ini ya. Ini di rentang yang ini. Nah, kita cari suatu titik dimanapun ya di sini ya. Mau di sini, mau di sini gitu. Yang titik-titik ini kita lakukan yang namanya adalah interpolasi. Ini juga kalau kita mau cari titik ini disebut sebagai interpolasi. Jadi kita melakukan interpolasi linear ya, karena kita tadi ya mencari suatu titik yang ada di dalam rentang persamaan garis. Itu disebut sebagai interpolasi. Baik, saya akan melanjutkan kali ini terkait dengan analisis korelasi dan regresi linear. Yang pertama adalah terkait dengan analisis korelasi. Jadi, misalnya kita punya hubungan dua variabel ya. Ada yang positif dan negatif. Misalnya variabel itu adalah variabel X dan variabel Y. Ini dikatakan memiliki hubungan positif apabila kenaikan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan Y. Atau sebaliknya. Kalau misalnya kita punya penurunan Y, maka dia diikuti dengan penurunan X, maka dia diikuti juga oleh penurunan Y. Jadi ini apabila korelasi itu dinyatakan positif atau negatif. Sebaliknya, dikatakan suatu korelasi itu negatif bila kenaikan X pada umumnya diikuti oleh penurunan Y. Atau kebalikannya, penurunan X diikuti oleh kenaikan dari Y. Contohnya seperti ini. Untuk yang hubungan positif, contohnya misalnya antara pupuk dan produksi. Jadi harga pupuk dan produksinya. Atau biaya iklan dan hasil penjualan. Serta berat badan dan tekanan darah. Jadi misalnya di sini, misalnya berat badannya naik, makin gemuk ya, biasanya tekanan darahnya juga umumnya akan ikut naik. Berikutnya yang ke contoh yang negatif adalah harga suatu barang dan permintaannya. Jadi apabila harga suatu barang itu murah ya, maka biasanya permintaannya itu akan naik. Atau sebaliknya, ketika harga suatu barang itu mahal, maka permintaannya menjadi turun. Atau terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan tingkat kejahatannya. Jadi kalau masyarakat semakin sejahtera, biasanya tingkat kejahatan itu akan menurun. Atau serta permainan games ya, contohnya yang suka main games, game online gitu ya, itu kalau rajin main game, biasanya tingkat belajarnya juga turun ya. Jarang ya korelasinya main gamenya kencang, belajarnya juga kencang. Ini kasus langka. Umumnya seperti ini. Oke, lanjutnya saya akan lanjutkan. Nah, korelasi sendiri, kalau kita gambarkan secara grafik, dia memiliki bentuk seperti ini. Ini adalah korelasi yang positif ya. Misalnya ini suatu variabel di sumbu X dan suatu variabel di sumbu Y. Ini dikatakan adalah korelasi yang memiliki hubungan positif. Di mana di sini correlation coefficient, jadi ini dia memiliki koefisien korelasinya ini sama dengan 1 ya. Kenapa 1? Karena dia benar-benar linear ya. Ini persamaan garisnya benar-benar linear. Lalu ini adalah contoh correlation coefficient atau koefisien korelasi yang
bernilai negatif. Jadi koefisien korelasi ini dia maksimal itu nilainya 1 dan minimal nilainya adalah -1. Kalau dia positif, ya seperti ini ya. Ini sama seperti gradiennya positif. Jadi kalau dia 100% linear ya, maka dia korelasinya 1 dan dia nilainya positif. Kalau dia bentuk grafiknya seperti ini ya, gradiennya positif. Tapi kalau gradiennya negatif dan dia benar-benar linear, maka koefisien korelasinya adalah -1. Jadi seperti ini, ada contoh yang kalau gradiennya negatif dan dia benar-benar linear. Lalu kalau bentuknya tidak beraturan, artinya random di sini ya, kita nggak tahu nih, ini bentuknya positif atau negatif. Bisa jadi dia correlation koefisiennya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana menghitung korelasi? Untuk menghitung korelasi, di sini korelasi itu kita lambangkan dengan R kecil. Jadi, ini antara dua variabel X dan Y. Itu memiliki nilai korelasi. Ini dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Nah, ini rumusnya panjang ya. Mungkin sulit untuk dihafalkan, tidak perlu dihafalkan ya. Jadi tidak perlu menghafalkan rumus statistik. Dia yang perlu dipahami di sini adalah perbandingan ya, rasio ya. Ini N itu apa? N itu adalah jumlah sampelnya. Nah, N-nya ada 10 ya, berarti kita punya 10X dan 10Y. Ini sigma X kali Y. Artinya kita kalikan dulu X dan Y-nya, lalu kita jumlahkan di sini ya. Di X dikali Y, lalu dijumlahkan. Ini sigma X, Y. Sedangkan yang sini sigma X dikali dengan sigma Y, artinya kita jumlahkan dulu seluruh X, kemudian kita jumlahkan keseluruhan Y, baru kita kalikan. Ini dikurangi ya. Kemudian yang bawah, ini adalah N sigma X kuadrat. Nah, bedanya apa yang ini ya? Jadi yang ini artinya X kuadratnya itu kita jumlahkan dulu. Sorry, X-nya dikuadratkan dulu ya. Dikuadratkan semua. Lalu kita jumlahkan sigma X kuadrat. Sedangkan yang ini adalah kuadrat dari jumlah X. Begitu juga yang Y-nya. Ini adalah kita dapat suatu hubungan nilai korelasi ya. Oke, di sini saya coba buka Microsoft Excel ya. Tadi saya punya hubungan ya yang soal sebelumnya itu yang pertama saya punya hubungan antara derajat Celcius dengan derajat Fahrenheit. Kita coba gunakan data yang sebelumnya. Data yang Fahrenheit dan Celcius. Oke, ini datanya ya. Saya bikin seperti ini. Ini adalah C itu Celcius ya. Yang ini adalah data Fahrenheit. Tadi misalnya kita dapatkan bahwa 0 ya. F-nya itu 32. Kemudian kita punya di sini ada 50. Maaf, ada 10 ya, 10, 20, 40, 60, 80 dan 100. Nah, ini nilai ini dapat dari mana? Ini saya pakai rumus saja ya. Ini dapat kita hubungannya adalah 9/5 dikalikan dengan X-nya. Lalu kita tambah 32. Oke ya, ini kita dapatkan ya nilai X dan Y. Kita misalkan ini saya ganti ya, C ini sebagai X-nya. Lalu Fahrenheit itu saya ganti sebagai Y-nya. Kita masuk lagi ke PowerPoint ya di sini. Kita punya sigma XY ya, X kali Y. Oke, di sini jelas ya nilai M-nya. Saya tulis dulu M-nya itu sama dengan
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. N-nya ada 7. Oke, N-nya 7. Lalu kita bikin ini adalah sigma XY ya. Mungkin saya tulis di sini ya. Saya lambang sigma, saya coba. Ada nggak ya? Pakai simbol. Ini insert. Pertama adalah sigma X ya. Lalu kita punya sigma Y di sini. Sigma X itu jumlahnya ya. Ini sama dengan sum ya. Sum dari X keseluruhan. Dan sigma Y ini adalah sum yang Y. Ini saya geser saja. Oke. Ini adalah jumlah dari Y-nya. Lalu kita cari sigma X kali Y. Sigma XY. Oke. Nah, di sini saya bikin ini adalah XY. Ini saya geser ke sebelah kanan lagi. Ini kali ini ya. Jadi saya bikin di sini adalah sigma XY. Sigma XY. Ini sebelahnya. Oke. Lalu kita punya lagi adalah sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat. Ini sigma X kuadrat. Kita bikin di sini adalah X kuadrat. Dan sebelahnya adalah Y kuadrat. Oke, ini sigma Y kuadrat ya. Ini digeser lagi. Geser lagi. Kita punya sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Sudah ada, lalu kita tinggal menghitung sigma X dikuadratkan dan sigma Y dikuadratkan ya. Ini adalah sigma Y dikuadratkan. Jadi ini adalah sigma X ya dikuadratkan. Dan ini adalah sigma Y dikuadratkan. Berarti yang ini dikuadratkan. Oke, kita sudah punya nilai-nilainya. Sekarang kita bikin nilai R ya. Ini adalah nilai R-nya. Ini adalah N kali sigma XY. Berarti saya kasih tanda kurung. Ini pembaginya juga ya. Oke, sama dengan yang pertama N ya. Tadi N-nya itu ada 7, berarti 7. Kemudian dikali adalah sigma XY. Ini sigma XY. Kemudian ini dikurangi dengan X kali Y. Ini untuk menyebutnya. Lalu untuk pembilangnya di sini, oke, dia ada SQRT ya. Berarti akar kuadrat ya. Dari yang nilai ini. Yang pertama di dalamnya itu dia ada N ya, 7 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Oke, ini. Smart. Ini lalu berikutnya dikalikan ya. Ini dikalikan. Nah, ini dikalikan dengan 7 dikalikan dengan sigma Y kuadrat
dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 1. Ya. Jadi, tadi ya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di sini, dia nilainya 1 kalau dia benar-benar linear sempurna ya. Ini benar-benar linear sempurna. Artinya, titik-titiknya ini membentuk suatu garis lurus ya, tidak ada yang melenceng. Karena dia gradiennya positif, maka dia koefisien korelasinya adalah sama dengan 1. Kalau yang sebaliknya, asalkan dia linear sempurna, dia pasti min 1 ya, kalau gradiennya negatif. Jadi gitu ya, syarat dia bisa dapetin 1 itu kalau dia kasusnya benar-benar linear sempurna. Nah, sedangkan untuk menghitung besarnya kontribusi dari X terhadap naik atau turunnya nilai Y, kita harus menghitung suatu koefisien yang disebut sebagai koefisien penentuan atau KP. Bahasa Inggrisnya, koefisien penentuan ini sering disebut sebagai coefficient of determination. Nah, nilai dari KP ini sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang penting ya. Yang penting kita ketahui adalah nilai dari R kuadrat atau KP-nya. Jadi nanti suatu persamaan garis lurus ya, ketika kita membuat dia dalam suatu regresi linear, maka selain kita mendapatkan persamaan garisnya, kita harus menentukan nilai dari KP atau nilai dari R kuadrat. Berarti artinya di sini ya, nilai R ini dari rumus yang di atas, ini kita kuadratkan. Itu mendapatkan nilai KP-nya. Lalu kita masuk ke dalam regresi linear ya. Jadi regresi linear ini digunakan sebagai salah satu alat untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Atau disebut sebagai forecasting ya. Jadi salah satu kegunaan regresi linear itu adalah untuk memprediksi. Dan regresi linear ini adalah suatu algoritma sederhana dalam machine learning. Ya. Nanti kalau kalian mungkin tertarik mempelajari tentang pembelajaran mesin, salah satu algoritma yang sederhana dalam menggunakan regresi linear. Atau regresi linear juga ini dipakai untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap satu variabel yang tak bebas atau variabel dependent. Rumus sederhananya, ini sederhana ya, adalah seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Dimana kalau kita sebelumnya ya, pada persamaan garis lurus ya, itu sering dituliskan Y sama dengan maaf, saya hapus dulu. Nah, Y sama dengan ini ya, Y sama dengan MX plus C ya. Ini persamaan garis lurus yang kita biasa pakai sebelumnya. Dimana di sini MX ini, nah ini MX ini korelasinya dengan BX. Nah, ini ya. Sedangkan nilai A ini sama dengan nilai C. Jadi kadang-kadang tulis seperti ini ya, dibalik ya. Y sama dengan A plus BX. Ini umumnya di buku-buku statistik kita tidak menggunakan MX plus C ya. MX plus C ini khusus untuk matematika ya. Biasanya kalau dalam statistika kita menggunakan Y sama dengan A plus BX. Di mana nilai A dan B-nya ini bisa kita tentukan. Jadi Y itu adalah variabel terikat, di sini ya variabel terikat atau variabel tak bebas ya. Sedangkan X-nya itu variabel yang bebas. A dan B adalah suatu konstanta yang harus kita hitung atau kita cari nilainya. Jadi di sini yang namanya regresi linear adalah kita memasukkan nilai variabel bebasnya. Itu nilai X ya. Jadi kita bukan mencari nilai X dari Y, itu kebalik ya. Sekali lagi kita harus memasukkan nilai X untuk mencari nilai Y-nya atau memprediksi nilai dari Y-nya. Dan ini adalah rumusnya. Ini adalah rumus untuk mencari nilai B-nya.
Ya, ini mencari rumus B-nya. Ini seperti ini ya. Nah, ini ada N dikali sigma XY. Ini tuh sama seperti kemiringan. Nah, ini adalah gradiennya. Gradien atau slope ya. Atau kemiringan garis. Ini adalah kemiringan garisnya. Dia N dikali sigma XY min sigma X kali sigma Y. Dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Dan ini adalah nilai A-nya. Nilai A itu adalah suatu nilai yang memotong ya. Yang memotong di sumbu Y. Kalau dia bentuknya adalah suatu persamaan linear, ya artinya dia tidak diestimasi ya, maka hasilnya itu, kalau saya pakai Excel yang sama ya, yang ini ya, dia hasilnya dapat M-nya nanti 9/5 ya, kemudian A-nya 3/2. Saya akan buktikan ya di sini. Kalau kita lihat ya, saya akan menghitung nilai B-nya dulu ya, nilai B-nya. Kenapa harus nilai B-nya? Karena untuk mencari nilai A, di sini ada nilai B-nya. Jadi ini adalah M dikali sigma XY ya. Oke, jadi saya hitung nilai B. Yang pertama adalah pembilangnya ya, N kali sigma XY dikali dikurang sigma X kali sigma Y. Ini kurang lebih mirip dengan ini ya. Kalau kita lihat pada slide sebelumnya, ini ya. Ini sama atasnya, cuman pembaginya beda. Oke, saya balik ke sini. Berarti ini ya. Ini saya copy saja. Yang nilai B-nya ya, ini yang pertama. Lalu dibaginya adalah N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dan tidak diakarkan ya. Berarti N-nya 7 dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Hasilnya adalah 1,8. 1,8 itu tak lain adalah 9 dibagi 5. Sedangkan nilai A-nya nanti kita dapat 32 juga sama. Ini adalah sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N. Oke, sigma Y ya. Sigma Y itu ini. Ini sigma Y dikurangi B dikali sigma X. Lalu kita bagi dengan N, bagi dengan 7. Hasilnya adalah 32. Sama ya, dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan garis. Bedanya apa? Bedanya di sini kita mencari regresi linearnya. Kebetulan persamaan ini adalah persamaan yang memang 100% linear ya, dengan dibuktikan dengan koefisien korelasinya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ini saya punya data yang lain ya. Data ini dia tidak 100% linear. Baik, saya akan coba masukkan data ini. Saya buka Microsoft Excel-nya. Bentar, saya geser dulu ini. Oke, ini data yang kedua ya. Saya masukkan di sini ada X, kemudian ada Y. Saya punya yang pertama adalah 100. Ini 110 sampai ujungnya itu di 200. Ini ada total ya. Nah, ini total ada 11 data ya, dari 100 sampai 200. Jadi N-nya 11 di sini ya. Lalu Y-nya di sini nilainya tidak beraturan. Y 71, 69, 71. Maaf, kok ini tidak muncul. 7. Oke. Ini 71. Kemudian 76, 77, 79, 83, 84, 90,
93, 94, dan 93. Oke. Coba kita plot dulu ya. Ini kita plot grafiknya menggunakan scatter ya. Kita pilih adalah scatter. Lalu kita mulai di sini si X-nya ini ya. Ini kita mulai minimumnya itu dari 90 aja. Nah, biar kelihatan ya. Lalu Y-nya itu kita mulai dari 50. Mana nih? X aksis. Nah, ini ya, nah, minimum biar kelihatan ini dari 50. Atau dari 60 aja. Oke. Ini saya tidak ubah nilai XY-nya dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia persamaannya tidak 100% dia garis lurus ya. Dia ada yang menyimpang sini ya, kayak belok. Nah, gunanya regresi linear itu apa? Ya kita mengestimasi di sini kita mengestimasi suatu persamaan seperti ini ya. Ini tidak 100% linear ya. Karena dia nanti kita bisa menentukan seberapa linear itu dari nilai KP ya, atau koefisien penentu ya di KP. Kalau KP-nya 1, dia 100% dia linear. Jadi semakin bagus nilai KP-nya, artinya nilai KP itu sama dengan 1. Artinya dia semakin linear. Nah, untuk kita mengestimasi seperti ini ya, itu biasanya kita ambil nilainya itu paling tidak, kalau dia 0,9, bolehlah kita menggunakan regresi linear. Jadi di sini kita regresi linear itu kita mencari suatu persamaan garis lurus ya, yang bisa mewakili titik-titik ini. Itu adalah menggunakan regresi linear. Nah, untuk menggunakan regresi linear tadi, ya ini paling tidak kita membuat ini tabel penolong ya, seperti ini ada X, Y, X kuadrat, dan Y kuadratnya. Kita membuat tabel penolong seperti ini, lalu kita bikin jumlahnya ya, seperti ini. Sama seperti yang saya buat di sini ya. Nah, ini ada tabel penolong. Saya akan bikin tabel penolong di sampingnya. Oke, lalu ini jumlahnya. Saya bikin jumlahnya ya. Jumlah itu artinya sigmanya. Ini ada sumnya ya. Nah, oke. Saya geser. Ini dikalikan ya, X kalikan dengan Y. Yang ini adalah kuadratnya. Kita sudah dapat ya, kita juga sudah mendapatkan jumlahnya. Sekarang kita akan menghitung nilai B, A, dan R-nya. Jadi ini ada B, ini ada A. Kita akan hitung nilai R kuadrat ya, atau KP ya, KP-nya. Baik, yang pertama adalah yang B. Ini kita gunakan persamaan yang sebelumnya. Ini ya. M dikali sigma XY ya. Berarti M-nya itu 11 ya. Ini sama dengan 11. Saya bikin kurungnya dulu. 11 dikalikan sigma XY. Sigma XY itu yang ini. Sigma XY. Lalu dikurangi dengan sigma X kali sigma Y. Ini dikurang sigma X dikalikan dengan sigma Y. Lalu dibagi dengan ini. Pembaginya adalah M11 dikalikan dengan sigma X kuadrat ya. Kalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan berarti yang ini. Oke. Maaf, ini tadi sigma X yang dikuadratkan. Oke, sigma X yang dikuadratkan tuh ini ya. Ini dikuadratkan. Ini adalah nilai B-nya. Nanti kita cek nanti ya. Ini adalah nilai B-nya. Terus sekarang nilai A-nya di sini ya. Nilai A-nya itu sama dengan sigma Y.
sigma Y itu berarti yang ini dikurangi B kali sigma X, dikurangi B dikali sigma X. Lalu ini dibagi ya, ini dibagi dengan M, bagi 11. Oke, ini adalah nilai A-nya. Lalu kita akan menghitung nilai KP-nya. Sebelumnya saya hitung nilai R dulu ya, R lalu ini KP. Dimana KP itu sama dengan nilai R dikuadratkan. Oke, yang ini ya, maaf, saya copy yang ini mirip, depannya mirip, membaginya saja beda. Jadi ini nilai R-nya, ini ya. Oke, nilai R itu tadi kita masuk ke slide yang ini ya. Oke, ini kita bikin SIRI. Ini dari N sigma X kuadrat ya, berarti 11. Oke, saya bikin lagi nih. 11 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Let's go. Oh, ini lupa saya kasih sama dengan ya. Ini sama dengan ini. Nah, dikali sigma X kuadrat. Sorry, ini ya sigma X kuadrat. Lalu dikurangi sigma X dikuadratkan. Dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Lalu ini dikali dengan 11 N ya, dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Oke, ini dapatkan nilai R-nya adalah 0,98, maka KP-nya adalah 0,96, di mana nilai KP itu adalah nilai R kuadratnya. Oke, jadi di sini ya, ini saya dapatkan persamaan garisnya hasil regresi linear ya. Kita ingat bahwa regresi linear itu memiliki persamaan ini, Y sama dengan A plus BX ya. Berarti persamaannya ini dapatkan nilai A-nya adalah 42,5455 ya. 42,5455 plus BX-nya itu 0,26727. 0,26767 X dengan nilai R kuadratnya atau KP-nya ini sama dengan 0,96945. 0,96945. Oke, apakah jawaban saya benar atau salah? Ini sebenarnya bisa kita cek menggunakan Microsoft Excel ya. Caranya mudah. Tadi ya, ini udah ada chartnya ya, atau grafiknya. Di sini kita coba edit. Ya, di sini saya klik 2 kali. Maaf. Oke, di sini ada pilihan. Entah. Atau saya klik kanan ya. Oke, di sini format. Nah, format. Lalu klik kanan di data. Oke. Maaf ya, jadi diklik datanya, klik kanan. Lalu di sini ada add trend line ya, add trend line. Kita pilih di sini adalah linear. Nah, ini panel linear. Jadi kalau saya geser, nah ini ya garis putus-putus ini adalah garis yang linear ya. Ini adalah hasil dari regresinya. Lalu yang perlu kita tampilkan di sini adalah kita set ya. Pertama adalah display equation on chart. Dan kedua adalah display R square.
Nah, ini udah keluar. Lalu kalau sudah selesai, kita cukup saja. Nah, kita bandingkan ya. Di sini saya mau bandingkan hasilnya. Sama ya. B-nya 0,26727. Ini 0,2673. Dibulatkan. Saya zoom dulu. Mungkin biar kelihatan. Atau saya perbesar ya. Ini. Let's hapus. Ini bisa diperbesar ya. Nah. 0,2673. 42,545 ya. 545. 0,9694. 9694. Sama, jadi artinya di sini kayak tadi saya di awal bilang ya, tidak perlu menggunakan atau tidak perlu menghafalkan rumus ya. Jadi rumus itu tidak perlu dihafal. Jadi rumus yang ini ya, ini hanya sekedar tahu saja bahwa kita bisa menentukan nilai A dan nilai B-nya. Nah, nanti untuk kedepannya silakan gunakan bantuan Microsoft Excel dengan Trendline ya. Jadi tidak perlu capek-capek seperti saya. Tapi ini adalah langkahnya. Tidak kalian tahu bagaimana cara menentukannya. Dan di sini cara membacanya ya. Di sini ditulisnya adalah BX plus A ya. Sedangkan saya menuliskan di slide yang ini. Nah, ini adalah A plus BX. Ini sama saja. Boleh ditulis seperti ini, A plus BX atau BX plus A. Oke, tadi gunanya ini apa? Gunanya regresi linear ya. Di sini saya ingin mengetahui, pertanyaannya adalah berapa nilai Y ketika X-nya itu sama dengan misalnya adalah 155. Nilai Y-nya berapa? Jadi seperti kita ingin mengetahui nilainya atau kita ingin meramalkan di sini adalah ketika nilai X-nya sama dengan 210. Berapakah nilai Y-nya? Kita melakukan interpolasi ya. Berapakah nilai Y-nya? Maka di sini untuk menentukan nilai Y-nya ketika X sama dengan 155, makanya di sini saya tulis ya, ini ada A, ada B-nya. Ini adalah saya masukkan nilai X-nya. Ini untuk prediksi ya. Ini adalah nilai Y-nya. Saya masukkan nilai X-nya adalah 155. Maka nilai Y-nya itu, karena persamaan kita adalah BX plus A, berarti nilai B-nya dikalikan dengan X, lalu ditambah nilai A. Ya. Maka nilai Y-nya adalah 83,97. Oke, 155 kita lihat ya, 150 dia nilai 83. 160 pas dia 84. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat memprediksi nilai Y ya. Itu adalah 89,97. Lalu tadi, kalau kita punya angka 210 ya, berapakah nilai Y-nya? Ini dapat kita prediksi. Oke, sorry. Ini saya tulis manual ya. Berarti B dikalikan dengan X ditambah dengan A. Dia hasilnya adalah 98 kalau 210. Dan apa maksudnya ini? R kuadrat ya. R kuadrat itu artinya dia nilainya ini 0,96 ya. Ini masih oke lah karena dia mendekati 1 ya, 0,9. Kalau 1 itu artinya dia 100% linear ya. Contohnya seperti grafik pada yang ini. Ini kalau saya plotkan ya. Ini saya plot. Maka dia akan mendapatkan, mana ada insert ya. Saya pilih scatter. Nah, saya geser ke sebelah sini. Ini dapatkan kalau saya klik kanan, lalu add trend line. Ya, ini linear. Saya tampilkan di sini ada display equation, kemudian display R. Nah, ini hasilnya ini. Dia benar-benar satu ya. Kalian nanti ketika misalnya saya suruh untuk membuat grafik ya, membuat grafik seperti ini, maka yang perlu kalian lakukan di sini adalah kalian membuatnya itu dengan ini ya, satu
paling tidak nilai X-nya itu apa ya? Nilai X-nya harus kalian tuliskan. Kalau ini kan kebetulan ya nilai X-nya hanya X saja. Jadi kita nggak tahu ya, saya asal saja. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, misalnya ini kalian paling tidak berilah keterangan ya dalam membuat grafik itu desain. Di sini bisa tambahkan chart elemen, bisa ditambahkan data label ya. Sorry. Nah, ini saya ini klik. Jadi di form design ini ada axis title. Nah, primary horizontal itu apa? Ini wajib ya. Misalnya ini adalah Celsius. Lalu yang primary vertikal ini adalah Fahrenheit. Nah, ini penyakitnya mahasiswa ya, mau mahasiswa manapun ya. Itu adalah ketika membuat grafik, itu suka tidak menyertakan sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Itu yang jadi masalah. Karena kita nggak tahu ya, kalau tidak ada keterangannya, itu akan saya salahkan. Dan tidak jelas, mana X, mana Y, itu apa. Kalau misalnya satuan, tuliskan satuannya. Lalu, kalau membuat grafik linear ya, regresi linear seperti ini, harus ditampilkan nilai persamaannya. Persamaannya apa? Beserta nilai dari KP-nya. Koefisien penentunya ya, atau R kuadratnya. Ini harus ditampilkan. Ada. Kemudian, di sini titik-titiknya harus jelas. Titik-titiknya, titik data-datanya, dan kita bikin suatu garis yang linear ya. Garis linear tidak harus garis putus-putus ya. Boleh garis lurus yang warnanya lain. Ini boleh saja. Misalnya mau diedit ya. Coba title. Nah, ini gradient line ya, pilih ya. Sorry. Mana tadi? Nah, ini trend line ya. Klik. Oke ya, format trendline ya. Ini color, transparansi. Nah, ini boleh tidak harus dash ya. Boleh ini lurus. Cuman warnanya dibedakan lah. Misalnya warnanya adalah warna oranye ya. Jadi biar terlihat. Ini adalah garis trendline-nya. Atau kalian tambahkan lagi legend ya. Bahwa yang garis lurusnya. Atau seperti ini ya. Saya coba tambahkan ya. Di sini, sorry yang ini aja deh. Yang ini ya. Ini tadi di bagian ini kita tambahkan legend. Misalnya di sebelah kanan. Nah ini kita tambahkan ya, ini linear series ya. Artinya ini adalah persamaan ini. Kemudian seriesnya ini artinya titik-titiknya. Paling tidak ada menunjukkan ya. Ini apa dengan apa. Ini bisa diedit ya. Format data series ya. Bisa diganti nilainya. Baik, jadi itu ya inti dari kuliah kita. Itu bagaimana kita membuat trendline terakhir ya. Trendline-nya harus ada ketika kita membuat regresi linear. Dan di sini kita bisa melakukan forecasting ya. Mencari nilai ya, bisa mencari nilai di dalam atau kita lakukan interpolasi. Ini sebenarnya interpolasi ini harus hati-hati karena kadang-kadang ya kalau grafiknya tidak bagus ya, bisa jadi dia di suatu titik itu dia tidak linear. Jadi sebenarnya interpolasi itu harus hati-hati dalam melakukannya. Tapi paling tidak kita bisa menebak suatu nilai di antara rentang ya, interval yang kita punya. Itu. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.